Pada 2011, seorang nelayan berhasil menemukan anak penguin kecil. Burung itu berlumur minyak, nyaris mati di pantai. Nelayan itu membersihkan, merawat, menamainya Dindim, lalu melepasnya ke laut. Beberapa bulan kemudian, Dindim kembali. Sejak itu, setiap tahun Dindim berenang lebih 8.000 km. Ia datang dari perairan dingin Argentina demi menemui penyelamatnya. Dindim menghabiskan 8 bulan bersama sang kakek, lalu berlayar ke selatan. Ilmuwan mengonfirmasi, perilaku unik ini menunjukkan penguin menganggap manusia sebagai keluarganya. Video pertemuan mereka telah menyentuh jutaan hati. Di Argentina, sepak bola hampir seperti agama. Penggemar Diego Maradona mendirikan gereja Maradona. Gereja ini memiliki perintah, doa, dan kalender khusus. Tanggal 30 Oktober dirayakan sebagai Natal, hari lahirnya. Pengikut berkumpul dengan kaos timnas. Mereka juga membaptis anak-anak dengan nama Diego. Awalnya lelucon kelompok teman, kini gereja punya 100.000 lebih pengikut. Bagi orang asing, ini mungkin terdengar gila. Namun, pesepak bola legendaris ini benar-benar memiliki gerejanya di Argentina. Argentina adalah juara dunia gagal bayar, 9 kali bangkrut sepanjang sejarahnya. Tahun 2000-an, negara ini alami bencana. Inflasi melahap gaji mingguan. Bank membekukan dana. Rakyat kehilangan segalanya. Mata uang anjlok dalam hari. Tiap krisis, jutaan warga Argentina terpaksa beli dolar dan memulai hidup dari nol. Aneh, meski kaya alam, Argentina berulang kali terjerat utang. Dalam lelucon investor, Argentina jadi sinonim krisis abadi. Pada Desember tahun 2001, Argentina mengalami drama luar biasa. Dalam 2 minggu, 5 orang menjabat presiden. Setelah protes massal, kepala negara dilengsarkan. Parlemen bersidang tanpa henti. Presiden baru menjabat sehari atau seminggu. Jalanan penuh orang memukul panci sebagai protes. Rasanya, setiap warga Argentina sempat menjadi presiden, walau sedetik. Perguliran kekuasaan gila ini menjadi simbol krisis terberat. Saat itu, orang tidak bisa tertawa. Kini, ini terdengar seperti alur cerita komedi. Di Argentina Utara ada Campo del Cielo. Ribuan tahun lalu, bongkahan besi raksasa jatuh dari langit. Itu wilayah hujan meteor purba. Di sini ditemukan meteorit terberat. Ada yang lebih dari 30 ton, lainnya hampir sama. Tiap meteorit lebih berat dari tank. Bongkahan besi raksasa ini tergeletak di tanah, diselimuti karat. Warga lokal masih menemukan pecahan meteorit di sini. Hukum melindungi temuan dari penjara ilegal. Di sini, Anda menyadari, luar angkasa ternyata lebih dekat dari dugaan. Di Argentina, ada tradisi unik. Muncul lebih dari 100 tahun lalu. Presiden otomatis menjadi bapak baptis setiap anak ketujuh dalam keluarga. Tradisi ini datang dari Rusia. Dibawa oleh imigran. Mereka membawa kebiasaan para Tsar. Di Argentina, tradisi ini diterima antusias. Dulu ada takhayul mengerikan. Itu tentang anak laki-laki ketujuh. Untuk memutus rantai ketakutan itu, pemerintah mengubah takhayul lama. Ini menjadi tradisi baik. Kini keluarga menerima surat dari istana presiden. Anak itu mendapat bapak baptis kehormatan. Pada tanggal 1 Desember tahun 2005, warga Buenos Aires melihat hal luar biasa. Obelisko, simbol kota, dipasangi kondom raksasa merah muda. Ini adalah aksi berani untuk Hari AIDS sedunia. Fotonya menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Pihak berwenang memakai monumen paling ikonik. Tujuannya menarik perhatian pada isu penting. Aksi ini memicu diskusi hangat. Jutaan orang terpaksa membicarakan masalah itu. Kasus ini masuk buku pelajaran. Ini contoh, bagaimana satu gambar sederhana mengubah agenda. Ahli bedah Argentina René Favaloro mengubah kedokteran dunia di akhir tahun 60-an. Ia adalah yang pertama melakukan operasi penyelamat jutaan jiwa. Ia mengambil vena sehat dari kaki pasien, lalu membuat jalur pintas bagi darah, melewati arteri jantung yang tersumbat. Ini disebut operasi bypass dan merevolusi kardiologi. Sebelumnya, banyak pasien serangan jantung sering tak tertolong. Kini mereka mendapat kesempatan hidup lebih lama. Ketika Favaloro mempublikasikan hasilnya, para ahli bedah dunia mulai mempelajari metode ini. Jutaan pasien tidak tahu bahwa hidup mereka berkat penemuan dokter Argentina ini. Sepak bola di Argentina bukan sekadar permainan. Itu ledakan emosi yang mengguncang dinding stadion. Saat dua klub utama bertemu di derby besar, stadion jadi kuali mendidih. Puluhan ribu fan melompat, bernyanyi, menabuh drum. Mereka menghujani lapangan dengan konveti. Bombonera yang terkenal itu bergetar hebat saat pertandingan. Tribun beton bergetar di bawah kaki supporter. Selama 90 menit, orang-orang tak henti bersuara. Nyanyian bersahutan, ada yang menangis, ada yang tertawa. Bahkan pelancong berpengalaman menyebut, intensitas seperti itu tak ada dimanapun di dunia. Langit Argentina bisa mencetak rekor dunia.
Pada 2019, sebuah kilat menyala hampir 17 detik. Itu adalah kilat terlama yang pernah tercatat dalam sejarah. Setahun sebelumnya, kilat lain membentang ratusan kilometer. Biasanya, kilat hanya bertahan kurang dari sedetik. Namun di sini, alam menunjukkan kekuatan sejati. Kilatan seperti itu mengubah malam menjadi siang. Pemburu badai datang ke sini untuk merekam fenomena langit raksasa ini. Begitulah Argentina, negara di mana bahkan kilat memecahkan semua rekor. Jika Anda belajar hal baru, suka dan berlangganan. Sampai jumpa!